transformatif. Mengajar di Papua bukan sekedar di mana kita berada, tetapi kepada siapa kita mau berjuang. Perjuangan saya dengan menghadirkan pembelajaran transformatif distrik melalui dunia virtual PEN. Dalam karya saya akan menampilkan situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Situasi yang terjadi di sekolah saya SMP Negeri 2 Labuan yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kompetensi sikap, yaitu motivasi belajar. Pada kenyataannya belum optimal atau belum memenuhi indikator. Data yang saya dapat berdasarkan observasi yaitu pembelajaran lingkungan kelas 9 SMP masih bersifat teoritis. Kemudian pembelajaran berpusat pada guru, keterbatasan alat laboratorium, kemudian siswa jarang melakukan eksperimen sehingga sulit menjelaskan konsep tentang rangkaian listrik. Tidak hanya itu, saya juga melakukan wawancara dengan teman sejawat. Ternyata belum memenuhi indikator motivasi belajar. Dari masalah ini menjadi tantangan bagi saya sebagai guru mentransformasikan pembelajaran yang konvensional dengan pembelajaran yang interaktif, praktis, berbasis teknologi tanpa menggunakan alat fisik karena keterbatasan alat laboratorium yang tadi, dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar, penguasaan konsep tentang rangkaian listrik. Aksi yang saya lakukan pertama yaitu terkait dengan media. Ternyata media yang cocok untuk rangkaian listrik itu virtual PEN. Dan saya mengkolaborasikan dengan pendekatan TPACK, yaitu pendekatan yang berbasis teknologi juga. Dengan mobilisasi pembelajaran, inquiry sehingga siswa belajar itu menemukan konsep dari rangkaian tentang pemahaman tentang rangkaian listrik. Selanjutnya proses pembelajaran. Yang pertama, orientasi masalah. Di sini dengan pendekatan content knowledge dapat membantu siswa dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa, bagaimana siswa bisa menjelaskan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Kemudian dengan pendekatan pedagogic knowledge juga membantu siswa untuk meningkatkan motivasi belajar, bagaimana siswa bisa tertarik dalam pembelajaran tentang rangkaian listrik. Nah, selanjutnya karena mereka sudah tertarik, mereka akan membuktikan dengan eksperimen. Di sini eksperimen terbimbing yaitu akan dilakukan oleh guru, kemudian siswa mengamati. Dengan pendekatan content knowledge, siswa menjelaskan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Kemudian dengan pendekatan pedagogic knowledge, stimulus motivasi siswa untuk ingin belajar secara mandiri atau penasaran untuk melakukan uji coba, sehingga di langkah yang ketiga mereka melakukan eksperimen mandiri dengan rangkaian listrik seperti ada di gambar. Kemudian dengan pendekatan content knowledge mereka bisa meningkatkan penguasaan konsep siswa, bagaimana mereka bisa merangkai-rangkaian listrik, kemudian bisa mengukur arus listrik menggunakan ampermeter, kemudian mengukur tegangan menggunakan voltmeter. Dari media ini juga mereka bisa melihat berapa besar arus listrik, berapa besar tegangan
dibagikan, mereka diskusi di situ, kerjasama, kolaborasi dalam menjawab pertanyaan. Sehingga selanjutnya mereka melakukan refleksi atau presentasi di depan kelas. Di situ dilatihnya kolaborasi, saling bertanya, menjawab pertanyaan dari teman. Ini sangat membantu aktivitas siswa untuk memahami tentang konsep rangkaian listrik. Kemudian memotivasi mereka untuk ingin belajar mandiri di rumah. Dalam pembelajaran ini juga saya menyediakan bahan ajar yang ada lab mini yang mereka bisa uji coba di rumah menggunakan gawai yang mereka miliki di rumah. Pembelajaran ini ternyata dapat diukur menggunakan angket. Ketertarikan siswa itu meningkat dengan kategori baik, keaktifan siswa juga baik, kemandirian juga baik, dan keinginan belajar juga baik. Sehingga melalui pembelajaran simulasi PET ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, jika motivasi belajar siswa meningkat, maka pengetahuan dan penguasaan konsep siswa juga meningkat. Dilihat dari nilai pretest dan post-test. Tadi sebelum belajar itu sudah ada pretest, setelah itu post-test ternyata meningkat. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa melalui dunia virtual PET ini dapat meningkat motivasi siswa dan pengetahuan juga meningkat, yaitu penguasaan konsep. Sehingga melalui karya yang saya peroleh ini, saya merasakan haru sekali karena dulunya siswanya pasif. Ini mereka belajar dari simulasi PET ini, mereka bisa berani bertanya, berdebat tentang hasil eksperimennya sendiri. Kemudian salah satu siswa berkata ke saya, "Ibu, saya sekarang baru tahu kalau lampu di rumah itu bisa menyala dari hasil rangkaian ini." Dan saya menyadari bahwa teknologi bukan mengganti guru, melainkan jembatan penghubung rasa ingin tahu akan pengetahuan. Sehingga bukan hanya mengajar sains, tetapi menyalakan semangat ilmiah di hati anak-anak saya. Tindak lanjut yang saya lakukan yaitu saya ingin mengembangkan modul interaktif IPA berbasis simulasi PET ini untuk topik materi lain. Di sini tidak hanya listrik saja, tapi tekanan dan materi lain juga bisa. Kemudian mengembangkan praktik baik ini melalui KKD IPA, kemudian komunitas belajar BTK, kemudian mengintegrasi simulasi ini secara digital dalam pembelajaran hibrid agar siswa bereksperimen di rumah tidak hanya di sekolah, dan meningkatkan integrasi digital siswa sekaligus memperkuat kolaboratif dan rasa ingin tahu ilmiah. Terima kasih.